Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Ada seorang anak muda meminta waktu untuk sharing pengalaman hidup dengan segala pergumulannya. Ia sedang menghadapi orang tuanya yang sakit, upacara adat yang membutuhkan banyak uang. Ia dan adik-adiknya berusaha sebisa mereka. Ia bergumul bukan karena kekurangan uang, tetapi karena keluarga besarnya yang menghendaki upacara adat yang meriah dengan biaya yang besar, tetapi tidak mau membantu untuk menanggung beban keuangannya. Ia letih dan memilih untuk mati saja daripada menderita seperti ini. Saya tidak memberi nasihat atau masukan, tetapi mendoakannya. Dia merasa tenang dan memohon dukungan. Beberapa hari kemudian, dia mengeluhkan bebannya yang sama, dan saya minta untuk berserah pada Tuhan dalam doa. Sontak dia marah. Bicara doa itu enak, tetapi beban untuk bayar ini dan itu harus tetap dicari. Saya katakan, apapun yang kamu lakukan tanpa Tuhan, maka semuanya berakhir lelah dan kecewa. Saudara yang terkasih, kita semua mempunyai keletihan masing-masing. Ada yang letih dengan pekerjaan, persoalan keluarga, relasi pertemanan, atau letih dengan sakit yang tak kunjung sembuh. Semua pengalaman hidup ini membuat kita lelah, letih, dan tidak mempunyai harapan untuk melanjutkan kehidupan. Kita lelah karena yang kita kehendaki adalah damai, tenang, lega dalam hati tidak kunjung datang di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita yang lelah ini melakukan apa saja untuk menyenangkan hati, seperti olahraga, makan, jalan-jalan, menangis, buat status, dan lain sebagainya. Kita yang letih ini mau agar hati ini damai dari segala pergumulan, mau tenang dari segala hiruk-pikuk dunia, dan lega dari segala persoalan. Sabda Tuhan hari ini memberi petunjuk bahwa untuk damai dan tidak letih, maka datang kepada Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Ia akan memberikan kelegaan kepadamu. Ia adalah Yesus Putra Allah yang datang dalam kesederhanaan, seperti dikatakan dalam bacaan pertama dari kitab Sakaria. Ia datang mengendarai keledai untuk memberikan kesejahteraan, memimpin dengan adil dan jaya, serta melayani dengan lemah lembut. Rasul Paulus pun mengajarkan kepada jemaat di Roma untuk datang kepada Dia yang lemah lembut dan rendah hati dengan hidup dalam roh. Setiap orang yang hidup dalam roh adalah milik Kristus, sehingga tidak ada lagi keinginan daging yang menghantar pada kebinasaan. Saudaraku yang terkasih, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati mengundang kita untuk datang kepadanya dan menghadirkannya dalam setiap pergumulan kita. Terkadang kita merasa mampu dan kuat menghadapi berdasarkan akal budi kita, sehingga berujung lelah, letih, dan mempersalahkan orang lain. Besarkan hati kita untuk berserah kepadanya yang memberikan kelegaan dan meringankan beban. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang lemah lembut, agar keletihan akibat hati yang keras menjadi lembut dan yang kaku menjadi lunak. Dan rendah hatilah agar segala pergumulan, dendam, jengkel, dan lain-lain hilang dan hati menjadi tenang. Saudaraku, saat kita berjalan sendirian dengan mengandalkan akal budi semata, maka kita letih, lelah, dan itu tidak akan berakhir. Kita akan selalu mencari berbagai alasan untuk membenarkan diri atau membela diri. Berserahlah kepada Tuhan, karena Ia menyembunyikan kuasa-Nya bagi orang yang cerdik pandai dan melimpahkan rahmat kepada mereka yang lemah lembut dan rendah hati. Bersama dengan Tuhan, kuk yang berat dan beban kehidupan menjadi ringan. Dengan kerendahan hati, kita menerima peneguhan Tuhan
yang meringankan lewat nasihat sesama, doa orang lain, dan uluran tangan sesama. Dan dengan lemah lembut maka kita menghadapi segala sesuatu dengan tenang, melihat hal positif di tengah kepelikan dunia, dan melihat hambatan bukan sebagai penghalang atau persoalan, tetapi batu uji untuk menjadi lebih kuat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.